dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kembali lagi di Kontroversi. Sekarang saya juga ingin ke pakar ekonomi lingkungan IPB di sini. Ada Prof. Fauzi, dan kami informasikan pemirsa, sebetulnya kami juga sudah berusaha untuk mengundang Prof. Bambang Hero yang merupakan ahli yang menghitung angka 271 triliun yang ia sebut sebagai kerugian negara akibat kerusakan lingkungan. Nah, di sini juga ada pakar yang kami yakini memiliki kepakaran serupa. Prof. Fauzi, sebetulnya siapa yang memiliki kewenangan untuk menghitung, untuk menganalisa adanya kerugian lingkungan dan yang ujungnya berdampak pada kerugian negara? Apakah bisa dilakukan hanya seorang ahli, kemudian dalam waktu yang singkat 1,5 bulan, dan itu dijadikan dasar oleh kejaksaan? Ya, pertama memang itu ada dasar di Permen 7 2014 ya, yang di situ memang kewenangannya ada di KLH yang untuk menunjuk ada 2 pasal di sana. Pasalnya dan atau begitu ya. Satu ahli lingkungan atau ahli valuasi lingkungan dan atau. Jadi memang di situ diberikan kewenangan untuk menunjuk 1 atau 2 orang sebagai ahli perhitungan. Nah, permasalahan begini. Jadi dalam konteks penilaian kerusakan lingkungan itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama, apa yang maksud kerusakan lingkungan itu berbeda dalam konteks Permen 7 2014 dengan konteks ekonomi lingkungan. Karena di dalam ekonomi lingkungan, kerusakan itu ada 2. Ya, satu namanya intensional. Intensional pasti akan terjadi. Kalau saya diberi izin tambang, ya pasti akan rusak. Karena memang dia harus menggali ya. Atau pemerintah bikin jalan tol, pasti rusak juga. Itu namanya intensional. Yang kedua unintentional, yang tidak diinginkan. Itu pasti karena accident ya, atau karena illegal activities. Ya. Nah, kerugian lingkungan yang dimaksud dalam konteks kerusakan lingkungan adalah yang 2 hal ini ya, yang unintentional. Maka muncul nilai. Nah, itu pun harus hati-hati. Kalau tadi 271 itu nilai sekarang 100 tahun yang akan datang, atau nilai 100 tahun akan dihitung sekarang, atau nilai 10 tahun yang akan dihitung sekarang, which is which? We don't know. Semua itu 271 bilangnya begitu ya. Tidak jelas ya itu? Tidak jelas. Yang kedua, perspektif dengan nilai ini, untuk memunculkan angka itu dalam protokol di berbagai negara itu sangat rigid, Mbak, ya, sangat rigid. Kasus terbesar yang terjadi di Amerika adalah Exxon Valdez dan Deepwater Horizon, ya. Untuk menghitung itu perlu waktu sampai 17 tahun. 17 tahun? Ya, sampai settle dia, ya, dengan total kerugian waktu itu kerugian lingkungannya saja Exxon Valdez hanya 2 miliar US dollar. 32 triliun ya kurang lebih. Dan British Petroleum yang Deepwater Horizon total kerugian kan 8,8 miliar US dollar, kurang lebih 140-an triliun ya. It takes time untuk menghitung itu dan ada panel yang menguji. Kalau ada yang bisa menghitung dalam waktu 1,5 bulan ya, untuk nilai kerugian 771 triliun? Yes, saya tidak menjudge kapasitas seseorang ya. Guinness Book Records ya kayaknya. Tapi perlu verifikasi. Ya, angka itu perlu verifikasi. Apalagi menyangkut uang yang besar, apalagi menyangkut negara ya. Itu perlu verifikasi dari para panel yang juga tidak hanya satu panel, satu orang ya. Di situ ada ahli ekonomi, ada lingkungan, bahkan di Amerika ada sosiologi, ada psikologi juga. Oh, tidak boleh satu orang saja ya? Tidak boleh. Karena itu perlu verifikasi dan validasi. Profesor Bambang Hero harus mempertanggungjawabkan perhitungan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh seorang Profesor Bambang Hero. Tapi ternyata itu dijadikan oleh kejaksaan sebagai rujukan ya, Pak Agus dulu dan Bu Yenti nanti boleh menanggapi juga. Ketika kejaksaan menjadikan hitungan Prof. Bambang Hero itu sebagai rujukan untuk ada menghitung potensi kerugian ekonomi sebesar 271 triliun, apakah itu berarti kejaksaan juga salah menjadikan itu sebagai rujukan, Pak Agus? Begini, saya tidak dalam kapasitas untuk menilai apakah kejaksaan salah atau tidak salah, tapi saya melihat 2 putusan yang menurut hemat saya perlu kita pahami mengapa kok hakim pada tingkat pengadilan tinggi itu berbeda memutuskan di tingkat pengadilan pertama. Itu saya kira itu menjadi crucial point untuk pada diskusi kita malam hari ini. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa hakim pada pengadilan tinggi mengapa kok kemudian berpendapat berbeda, karena memang ada dasarnya juga. Di KUHP juga diatur 240, 241 dan seterusnya. Di Perma nomor 1 2020 juga pengadilan juga atau hakim juga mempunyai aturan main bagaimana cara memutuskan atau melakukan satu pemidanaan terkait dengan pasal 2 pasal 3 itu. Jelas clear di situ dan
itu menjadi kewenangan sepenuhnya hakim untuk menilai apakah memang dasar penghitungan itu menurut hakim ya, saya mengatakan menurut hakim itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan atau tidak. Sekali lagi tentu kalau kita lihat kan berbeda tuh antara putusan pengadilan tingkat pertama dan kemudian pengadilan tingkat banding. Oleh karena itu pengadilan tingkat banding bisa saja mengoreksi, bisa saja membuat putusan yang berbeda terkait dengan putusan yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita harus hormati putusan pengadilan tingkat banding itu dan nanti kita lihat saja di endingnya. Saya melihat karena ini masih berproses. Saya yakin juga dari pihak kuasa hukum terdakwa juga mempunyai hak juga untuk kemudian melakukan upaya-upaya hukum. Jadi Pak Agus supaya endingnya akan bebas ya Prof. Karena kalau kita lihat kan tadi saya dari tidak tentang menilai melawan itu. hukumnya itu kan dia melawan hukumnya dibilang ini lingkungan bukan masuk korupsi, jangan campur adukan. Saya tidak menilai itu karena itu bukan kewenangan saya. Saya hanya sebagai akademisi, kecuali kalau saya hakim, saya bisa berpendapat kan. Tapi itu pun juga saya tidak berpendapat di ruang sidang ini. Prof. Agus yang jelas adalah pada tingkat pertama hakim itu memasukkan 271 triliun sebagai dasar pertimbangan akhirnya menjatuhkan vonis. Tapi di hakim banding yang pengadilan tinggi yang 271 triliun itu tidak dimasukkan ya. Karena dibilang harus melalui pengadilan lingkungan khusus. Iya, karena ada pasal 241 KUHP itu hakim pada tingkat pengadilan berikutnya bisa mengkoreksi kan. Bisa mengkoreksi atas putusan pengadilan yang dianggap itu tidak pas begitu. Dan seterusnya nanti naik ke atas kalau misalkan mau dilakukan upaya hukum selanjutnya. Enggak, tapi kalau kita lihat korupsi itu perhitungannya harus actual loss atau potential loss. Ya kalau itu semua ahli hukum pidana saya kira sudah paham. Nah, berarti kalau misalkan dihitungnya dia potential loss, MK dimasukkan potential loss dalam tingkat pertama berarti salah dong. Ya begini Pak, jadi untuk menilai salah tidak salahnya kan tentu ada parameter-parameternya. Di parameternya ya kita kan? ada asas hukum aja. Kalau asas hukumnya nggak sesuai ya kita ngapain kita bicaranya. Mengapa kok kemudian hakim pada pengadilan itu kan ada 3 paling tidak sehingga yang jadikan sebagai pertimbangan. Ya kenapa kok itu tinggi, sedang, rendah dan seterusnya kan ada dilihat dari bagaimana skala perbuatan itu seperti apa. Dan seterusnya kan. Katakanlah misalkan ada kerugiannya seperti apa. Kerugian yang saya maksudkan itu adalah kerugian negara yang bisa dipisahkan dalam pasal 2, pasal 3 itu ada 2 kan. Kerugian yang sifatnya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti tadi dan kerugian perekonomian negara. Tapi dalam hal ini kan adalah kerugian perekonomian negara kan itu kalau menurut saya kerugian perekonomian negara itu ketika kata dapat itu dihapuskan maka secara mutatis mutandis perekonomian negara itu menjadi hilang. Kenapa? Karena kerugian perekonomian negara itu adalah suatu kerugian yang tidak bisa dinilai secara pasti. Dia bersifat. Saya berbeda pendapat karena actual loss yang ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah berkaitan dengan permohonan judicial review frase dapat berkaitan dengan unsur kerugian keuangan negara. Sedangkan mengenai tafsir kerugian perekonomian negara itu belum. Ini jangan terlalu konsen dibicara soal penerapan ini undang-undang korupsi ya atau undang-undang lingkungan. Sekarang kita bicara peristiwa hukumnya. Nah, tapi kan kalau kita bicara ya di dalam putusan banding juga dicatatkan bahwa ekonomi lingkungan itu tidak bisa dihitungkan. Ya kan? Kenapa? Karena dia sifatnya potensi. Potensi. Sehingga itu maksudnya nanti bidang lingkungan dan perdata lingkungan. Di potential loss-nya dulu ya. Sekarang saya ingin beralih ke Mbak Ibu Yenti juga. Karena ada pasal korupsi, ada juga pencucian uang di situ. Untuk itu apakah sudah tepat penerapannya? Ya sudah tepat. Kalau memang ada korupsinya, kan korupsi ya. Jadi ini pendekatannya kan peristiwanya itu satu sebetulnya kan. Peristiwa ya itu peristiwanya. Tapi kemudian itu bisa diterapkan undang-undang korupsinya karena menggunakan pasal 2 dan pasal 3. Tapi kalau mau dilihat dari lingkungan hidup juga ada. Ya, kebetulan saya juga ikut merumuskan undang-undang lingkungan hidup yang 97 dan 2007. Ketentuan pidananya. Nah, saya juga sejak awal saya mengawal ini ya. Jadi waktu itu saya tidak akan bela siapa-siapa, tapi saya masih mencatat tentang kerugian itu dibagi 2, kerugian kawasan hutan dan kawasan non hutan kan gitu. Itu ada hitung-hitungannya pada waktu itu. Kita saling menghargai kompetensi ahli masing-masing ya. Itu memang disebutkan kerugian lingkungan ekologis 157 triliun, kemudian ini dan kemudian yang non kawasan hutan juga begitu Pak. Akhirnya dijumlahkanlah itu 271,69 sekian triliun. Itu ya waktu itu. Tapi kan dalam undang-undang lingkungan itu kerugiannya perdata. Artinya gini.
Bukan, dilakukan artinya oleh gini, mekanisme bahwa, perdata. bahwa saya gini, itu kan keterangan ahli ya, itu berdasarkan ilmunya beliau ya, bahwa mengatakan itu, dan kita waktu itu terbuka semuanya. Ketika saya mengatakan karena mau digunakan pasal 2 dan pasal 3, ya kalau memang ada pasal 2-nya atau pasal 3-nya dan kemudian dia mendapatkan sesuatu dan sesuatu itu kemudian harta kekayaan itu kemudian digunakan untuk apa-apa, itu berarti muncullah TPPU-nya. Ya enggak, kalau yang kerugian ekologis itu kan hitungnya melalui mekanisme perdata. iya. Dalam undang-undang disebutkan seperti itu. Tidak, Gitu, bukan melalui mekanisme Bukan, korupsi. terlalu jauh ya. Kalau kita bicara sekarang ini bicara pertambangan, jelas-jelas ada lex spesialisnya. Ya, penerapan undang-undang lingkungan dan juga undang-undang minerba. Bukan undang-undang korupsi. Bicara 271 triliun bukan adanya OTT yang terjadi. Ya. Manfaat dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh Kop Adiaksa dalam hal ini Kejaksaan Agung. Apa manfaatnya? Yang ada membuat masyarakat tempatan saat sekarang krisis ekonomi yang berkepanjangan. Itu yang dirasakan masyarakat. Ya, luar biasa. Dulu biasanya bisa makan ikan tenggiri, sekarang makan ikan ciu. Tahu ikan tenggiri? Ikan besar, sekarang ikannya kecil. Ya. Dulu bisa kepala keluarga bisa beli 2 ekor ayam. Sekarang setengah ekor, potong kecil-kecil sama kentang, udah satu keluarga. Nah, makan. itu juga sebenarnya data BPS sudah menunjukkan, Mbak Sylvia. Jadi kalau kita baca data BPS, itu BPS melakukan report ya. Oke. Bahwa memang terjadi minus pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung. 0,3. Nah, minus itu berarti terjadi ya juga berarti perputaran uang di sana secara real itu juga berarti kan mengalami masalah. Dampaknya nah, kepada dampaknya masyarakat. akhirnya Oke. apa? Bahwa bisa dicek sekarang bahwa petty crime di sana Baik. cenderung meningkat, ya cenderung meningkat petty crime itu. Kenapa? Karena petty crime itu kalau kita bicaranya ya orang curi untuk makan. Iya. Itu yang Betul. sebenarnya juga PHK kita massal. bisa lihat. Ya. Ya.